Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Jelas Xiaoyan tahu bahwa Hundun Bume pernah mendengar tentangnya, jadi dia berkata dengan sopan. Saya tidak menyangka, bahkan saudara Hundun yang jarang jalan-jalan tahu tentang nama saya yang kurang dikenal. Sebagai seorang jenius yang disebut-sebut tak tertandingi dari keluarga, pada dasarnya tidak ada yang perlu saya khawatirkan kecuali kultivasi. Jadi, saya secara alami punya waktu untuk melihat memperhatikan para jenius potensial di benua ini. Hundun Bume tersenyum. Tapi saya tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang tidak terkenal dan kekuatan tempurnya memberi saya kejutan besar hari ini. Anda terlalu baik. Xiaoyan merasa malu. Anda terlalu baik? Saya dengar Anda juga memenangkan kejuaraan konferensi alkemis pemula yang diadakan oleh Istana Obat. Meskipun Anda telah berada di benua Dodi di dalam waktu yang begitu singkat. Tapi Anda bisa mengurus kultivasi dan alkimia secara bersama-sama dan telah mencapai hasil yang luar biasa. Apakah itu terlalu baik? Mulut Hundun Bume melayang dengan tatapan menggoda. Menatap Xiaoyan sambil tersenyum sehingga Xiaoyan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sampai saat itu, Nulong akhirnya ingat mengapa dia merasa nama Xiaoyan terdengar begitu familiar. Wajahnya yang bersudut dipenuhi dengan keterkejutan dan tangannya gemetar saat dia menunjuk Xiaoyan. Anda adalah orang yang membantu klan monster saya menemukan gadis suci. Nulong begitu gembira hingga dia tidak dapat menahan diri. Matanya bersinar dan bahkan kata-katanya bergetar. Apa? Anda menemukan gadis suci dari klan monster? Hundun Bume kembali dikejutkan oleh Xiaoyan. Klan monster telah berusaha selama ratusan ribu tahun untuk menemukan gadis suci. Karena ini terkait dengan kekuatan dan keberuntungan klan monster secara keseluruhan. Tetapi sayangnya tidak berhasil. Tanpa diduga, Xiaoyan yang baru berada di benua Dodi selama lebih dari 100 tahun menemukannya. Jadi keberuntungan macam apa ini? Mereka yang memiliki keberuntungan seperti itu semuanya disukai oleh surga. Mereka memiliki persahabatan dan aliansi pedagang dan kaisar iblis. Dan mereka telah melakukan kebaikan yang begitu besar bagi klan monster. Kekuatannya sendiri juga luar biasa. Dan dia sama sekali tidak sombong. Jadi orang ini memiliki masa depan yang cerah. Hundun Bume diam-diam percaya dalam hatinya bahwa Xiaoyan benar-benar layak diajak berteman dengannya. Dan juga layak berteman dengan keluarga klan binatang iblisnya. Melihat Nulong dan Hundun Bume menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan, Xiaoyan perlahan mengangguk tanda mengakui. Ya Tuhan, itu benar-benar Anda. Mata Nulong tiba-tiba memerah dan ada kabut tipis di matanya. Dia dengan penuh rasa terima kasih dan khidmat berkata kepada Xiaoyan. Anda menemukan gadis suci untuk klan monster saya. Bagi klan monster saya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda adalah dermawan yang hebat bagi semua orang di klan monster saya. Sungguh konyol bahwa saya Nulong tidak mengenali Anda sebelumnya dan bahkan memperlakukan Anda dengan dingin. Itu benar-benar brengsek yang ekstrim. Pada titik ini, Nulong merasa malu. Xiaoyan, jangan katakan bahwa saya masih beruntung bersujud kepada Anda untuk mengakui kesalahan saya. Hanya karena saya telah menyinggung Anda secara tidak masuk akal. Seseorang yang telah melakukan kebaikan besar pada klan monster saya harus bersujud kepada Anda untuk meminta maaf. Setelah itu wajah Nulong menjadi lurus dan dia menekuk lututnya untuk berlutut. Sama sekali tidak. Xiaoyan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menahan lengan Nulong. Diam-diam mengerahkan kekuatannya untuk mencegah Nulong memenuhi keinginannya. Xiaoyan, apa maksud Anda? Apakah menurut Anda saya Nulong tidak layak? Atau apakah Anda memiliki dendam terhadap saya dan tidak akan memberi saya kesempatan ini? Nulong tidak dapat berlutut dan tiba-tiba menjadi malu dan marah. Saudara Nulong, Anda salah paham. Xiaoyan buru-buru menjelaskan.
Meskipun King Lin ditemukan oleh saya dan merupakan sahabat saya, dia juga adalah gadis suci dari klan monster. Dan kembali ke klan monster adalah misinya. Dan saya, Xiaoyan, sungguh tidak dapat menyandang gelar dermawan besar klan monster. Mengenai apa yang Anda katakan sebelumnya, jika saudara Hundun kalah, Anda harus bersujud kepada saya dan mengakui kesalahan Anda. Jangan menganggapnya serius. Namun Nulong bersikeras untuk berlutut. Tidak peduli apapun, gadis suci itu ditemukan oleh Anda. Xiaoyan, Anda adalah dermawan besar klan monster saya, jadi Anda tidak dapat menolak untuk melakukannya. Selain itu, karena saya telah mengatakannya sebelumnya, saya harus menepati janji saya. Bagaimana mungkin Anda tidak menganggapnya serius? Sudah pasti mustahil untuk membiarkan Nulong berlutut, jadi Xiaoyan menghela nafas. Itu hanya pertikaian keinginan sesaat. Sudah Nulong, tidak perlu mengkhawatirkannya. Apakah ini hanya perselisihan harga diri atau bukan? Anda tidak bisa membiarkan saya menarik kembali kata-kata saya, kan? Lagi pula, jika saya tidak menebus kesalahan saya pada Anda sebelumnya, saya akan menyalahkan diri saya sendiri selama sisa hidup saya. Sialan, Anda adalah dermawan besar bagi ras monster saya. Apakah Anda benar-benar akan membuat saya membalas kebaikan Anda dengan tidak tahu terima kasih? Nulong berkata dengan keras kepala, sehingga Xiaoyan berada dalam situasi yang sangat sulit. Dengan memutar matanya, dia memikirkan solusi yang akan mengikuti arus. Xiaoyan mengubah topik pembicaraan. Kalau begitu, tampaknya ada kompromi dalam kata-katanya. Semua orang tercengang, berpikir, bisakah Xiaoyan benar-benar membiarkan Nulong berlutut dan bersujud? Xiaoyan melanjutkan. Sebenarnya, saya datang untuk mencari saudara Hundun kali ini, dan juga untuk menemukan saudara Nulong. Menemukan saya? Nulong sangat terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan dengan ini. Benar, Xiaoyan menjelaskan. Setelah memasuki lingkaran dalam, monster yang kami hadapi menjadi semakin kuat. Saya dan lainnya perlahan merasa tidak berdaya. Namun entah itu demi mengasah diri sendiri atau demi bahan untuk memurnikan obat yang saya butuhkan. Saya tidak mau menyerah. Jadi saya berencana untuk mengundang saudara Nulong dan Hundun untuk bergabung dengan tim. Jadi saya ingin tahu apakah saudara Nulong bersedia membantu saya. Dan ini anggap saja sebagai permintaan maaf. Bagaimana? Setelah dia selesai berbicara, suasana menjadi hening. Hundun Bume telah membuat taruhan ini kepada Xiaoyan sebelumnya, dan jelas bahwa Xiaoyan memenangkan taruhan tersebut. Jadi bergabungnya Hundun Bume adalah hal yang wajar. Hundun Bume tentu saja tidak akan bereaksi terlalu banyak terhadap hal ini, tetapi dia juga berharap agar pasukan tempur sekuat Nulong dapat bergabung. Sementara Jing Wuchen dan Long Yi memuji Xiaoyan dalam hati mereka. Dia benar-benar pintar memanfaatkan situasi dan mengundang Nulong untuk bergabung dengan tim. Namun mereka tidak tahu bagaimana reaksi Nulong. Keduanya menatap Nulong dengan gugup dan menantikannya. Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, ekspresi Nulong berubah dari tertegun menjadi membuka matanya. Lalu mulutnya perlahan tidak bisa menutup. Dan akhirnya keterkejutan perlahan muncul di wajahnya. Anda ingin saya bergabung dengan kelompok Anda dan pergi berburu monster tingkat tinggi bersama? Melihat Xiaoyan mengangguk, Nulong menegakkan tubuh dan menatap Hundun Bume. Sepertinya saudara Hundun pasti setuju. Setelah mendengar Xiaoyan mengatakan bahwa dia datang untuk mencari Hundun Bume, dia sebenarnya bermaksud untuk menemukan juga. Dan Nulong segera menebak dari undangan Xiaoyan agar dia bergabung dengan kelompok itu, bahwa pertarungan Xiaoyan sebelumnya dengan Hundun Bume kemungkinan besar merupakan taruhan agar Hundun Bume setuju untuk bergabung dengan kelompok itu. Setelah mendapat anggukan persetujuan dari Hundun Bume, mata Nulong bersinar dengan cahaya terang dan dia berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dihargai oleh saudara Xiao dan diundang. Namun sebelum Xiaoyan, Jing Wuchen dan Long Yi sempat tertawa, Nulong melanjutkan. Namun, saya punya syarat. Selama dia tidak menolak, semuanya akan mudah. Tapi Xiaoyan menahan kegembiraannya dan berkata, saudara Nulong, tolong beritahu saya.
Saya ingin bertarung dengan Anda. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka saya akan setuju. Sebenarnya Nulong sudah setuju dalam hatinya dan bahkan sangat senang. Bagaimanapun bisa bertarung bersama dengan para jenius yang tak tertandingi seperti Xion dan Hundun Pume. Adalah kesempatan langka. Tidak hanya dapat meningkatkan persahabatan, tetapi juga dapat belajar dari kekuatan keduanya dalam pertempuran bersama. Dan itu pasti akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan dan pemahaman pertempuran. Alasan mengapa dia mengajukan syarat ini terutama karena dia tidak mau bergabung dengan jalan itu. Hundun Pume bergabung untuk memenuhi janjinya setelah pertempuran, terlepas dari menang atau kalah. Dia ingin menunjukkan kekuatannya. Namun dia dianggap sebagai kontributor untuk menebus kesalahan. Meskipun dia juga dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, Xion juga memberinya cukup perhatian dan rasa hormat. Namun bagaimanapun juga, dia tidak membiarkan semua orang tahu kekuatannya, yang membuatnya merasa sedikit pengecut. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus bertarung dengan Xiaoyan. Terlepas dari menang atau kalah, setidaknya dia tidak mempermalukan kemuliaan menjadi setenar Hundun Pume. Selain itu, dia adalah orang yang suka berperang. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk bertarung dengan Xiaoyan? Dia juga ingin mencoba seberapa kuat Xiaoyan, yang sedikit lebih baik dari Hundun Pume. Melihat Nulong mengusulkan kondisi ini, Xiaoyan sangat gembira dan matanya berbinar. Jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Oke. Nulong ingin merasakan seberapa kuat Xiaoyan secara langsung, dan Xiaoyan juga sama. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak tahu apapun tentang spesialisasi Nulong. Tentu saja dia juga ingin melawan Nulong sekali. Namun saat ini Hundun Pume sudah tidak tahan lagi. Dia yang selama ini diam saja, tiba-tiba berkata kepada Nulong. Bukankah kita sudah sepakat kalau Anda akan melawan saya setelah saya melawan Xiaoyan? Jadi bagaimana bisa menjadi pertarungan antara kalian berdua? Tidak, Anda harus melawan saya dulu, baru giliran Xiaoyan. Bertarung dengan Anda dulu? Nulong tergelonjak ketika mendengarnya dan mengatakan sesuatu yang membuat Hundun Pume tercengang dan wajahnya tiba-tiba muram. Saya tidak akan bertarung dengan Anda. Pertahanan Anda sangat tidak normal. Memikirkannya saja sudah membuat kepala saya sakit. Semua orang tercengang mendengar perkataan Nulong. Bahkan wajah Hundun Pume tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dan dia bertanya dan marah. Nulong, apa maksud Anda? Apakah Anda meremehkan saya karena saya mengaku kalah dalam pertarungan dengan Xiaoyan? Melihat Hundun Pume benar-benar marah, Nulong segera menyadari bahwa perkataannya lah yang membuat Hundun Pume curiga dan buru-buru menjelaskan. Saudara Hundun, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud meremehkan saudara Hundun. Saya hanya menyukai pertarungan yang bersemangat dan cepat. Jujur saja, sebenarnya saya tidak cocok untuk pertarungan yang berlarut-larut. Saya pernah melihat pertarungan Anda sebelumnya, dan pertahanan saudara Hundun tidak tertembus. Kata-kata Nulong sangat jujur, jadi semua orang mengerti bahwa karena penggunaan kekuatan tempur mungkin memiliki batas waktu dan rahasia dan tak terungkap lainnya. Nulong lebih menyukai gaya bertarung serang lawan serangan. Kecuali jika itu adalah pertarungan hidup mati. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Kalau tidak, menghadapi lawan seperti Hundun Pume yang sangat sulit ditembus pertahanannya. Dan pertarungan yang hanya masalah waktu, sungguh tidak menyenangkan untuk dilawan. Sudah Hundun, bisakah pertahanan Anda lebih lemah? Kalau tidak, tidak ada yang mau bermain dengan Anda. Melihat wajah Hundun Pume beransur-ansur mereda setelah mendengarkan penjelasan Nulong, Xiaoyan bercanda dengan Hundun Pume. Itu bakat saya, apa yang bisa saya lakukan? Lagi pula jika pertahanan saya lemah, bukankah saya akan menjadi pemula? Bukankah Anda akan lebih enggan bermain dengan saya? Hundun Pume mengangkat bahu dan menjawab Xiaoyan dengan tidak senang. Dengan ekspresi polos di wajahnya. Nulong tertawa keras dan bercanda. Xiaoyan benar, jika Anda menurunkan pertahanan Anda, saya akan bermain dengan Anda. Nyahlah. Hundun Pume meraung, menahan tawanya. Anda ingin menurunkan pertahanan saya, sehingga Anda
bisa menyiksa saya? Mengapa Anda bermimpi menikahi seorang istri?" Nulong tertawa bangga lagi. Hundun Bume melotot ke Nulong dengan kebencian, lalu berkata dengan bangga, "Baiklah, jika Anda tidak ingin melawan saya, maka jangan melawan saya, tetapi Anda harus menyetujui satu syarat saya." "Apa?" "Saya harus menyetujui syarat Anda jika saya tidak ingin melawan Anda." Nulong menatap Hundun Bume dengan mata terbelalak. "Omong kosong, Andalah yang meminta saya untuk melawan Anda terlebih dahulu, dan sekarang Anda tiba-tiba mengatakan Anda tidak ingin melawan saya. Bukankah Anda jelas-jelas sedang mengolok-olok saya? Anda pikir saya ini siapa? Singkatnya, Anda setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, lawan saya dulu." Hundun Bume berbicara perlahan dan santai seolah-olah ia telah memahami titik lemah Nulong. "Ini..." Nulong ragu-ragu, tetapi setelah berpikir sebentar dia langsung setuju. "Baiklah, saya setuju. Katakan pada saya apa saja syaratnya." Hundun Bume awalnya ingin menyiksa Nulong, tapi dia tidak menyangka Nulong akan setuju begitu saja, dan dia belum memikirkan syarat apa yang harus disetujui Nulong. Jadi dia memutar matanya dan marah. "Saya bilang tidak bisakah Anda setuju lebih lambat?" "Sial!" Nulong hampir marah. "Andalah yang meminta saya menyetujui syarat itu. Sekarang saya setuju, dan Anda masih mengeluh bahwa saya menyetujuinya terlalu cepat. Sudah Hundun, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Cepat katakan pada saya, apa saja syaratnya?" Hundun Bume tiba-tiba merasa malu. Wajahnya memerah dan dia menahannya cukup lama sebelum ia mengucapkan sebuah kalimat. "Saya belum memikirkannya syaratnya. Anda berutang pada saya terlebih dahulu." "Sial!" Nulong mengumpat, tetapi langsung tertawa. "Sudah Hundun, saya tidak mengatakan hal buruk tentang Anda. Tidak bisakah Anda mengatakan syaratnya? Apakah Anda sangat bodoh?" Kemudian ia berkata ketika Hundun Bume hendak berteriak, "Tapi saya sangat mengagumi Anda, karena Anda adalah orang yang jujur." "Kalau begitu..." Hundun Bume yang hendak berteriak menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Nulong berikutnya, mengira bahwa Nulong benar-benar ingin berutang padanya terlebih dahulu. Namun, begitu Hundun Bume mengucapkan kata itu, Nulong langsung berkata dengan nada serius, "Omong kosong, siapa yang pernah melihat seseorang mengajukan syarat kepada orang lain sebelum meminta mereka berutang sesuatu? Sudah Hundun, bukan berarti saya tidak setuju dengan Anda, tetapi Anda tidak dapat mengajukan syarat." Hundun Bume terdiam dan semua orang tertawa. Sambil tertawa keras, Nulong berjalan mendekat dan menepuk bahu Hundun Bume untuk menenangkannya. "Baiklah, jangan tertekan. Lihat saja bagaimana Xion dan saya bertarung. Akan lebih mudah untuk menemukan kelemahannya dan mengalahkannya di lain hari." Kemudian dia segera berbalik dan berkata kepada Xion, "Xion, bagaimana kalau kita mulai sekarang?" Xion tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia terdiam beberapa saat dan perlahan melangkah beberapa langkah. Tiba-tiba dia berkata, "Sebelum pertempuran, mohon maafkan saya karena bertanya. Sudah Nulong bersembunyi di balik pohon sebelumnya, tampak sangat malu. Jangan marah, memang sedikit malu karena semua pengikutnya telah pergi, sehingga menjadi sosok yang kesepian. Saya sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Anda. Sekarang setelah kita saling mengenal dan dapat bergaul dengan baik, jika Saudara Nulong mempercayai saya dan Saudara Hundun, mengapa tidak membicarakannya dan melihat apakah kita dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Saudara Nulong? Menghilangkan kekhawatiran sebelum pertempuran, sehingga Anda dapat bertarung dengan sekuat tenaga setelahnya." Jelas, kata-kata Xion membangkitkan rasa ingin tahu semua orang, dan mereka semua menatap Nulong dengan penuh tanya. "Iya, apa yang terjadi di gua pembantaian yang dapat membuat seorang jenius yang dikagumi oleh semua bintang menjadi sangat malu?" Mendengar pertanyaan Xion, Nulong tercengang. Wajahnya yang bersemangat tiba-tiba berubah muram. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali dan gigi bacanya mengeluarkan suara berderak. Dia menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya menjadi lebih ganas, seolah-olah dia berusaha menekan amarah dalam hatinya. Tampaknya masalah ini tidak mudah untuk membuat emosi Nulong agar dia tidak bisa lepas kendali.
Semua orang menjadi lebih penasaran. Bahkan Hundun Pume mengira bahwa Nulong telah mengalami masalah dengan Dan Bingyan dan Zhen Jian. Tetapi Xiaoyan dan 3 orang lainnya tahu bahwa itu tidak terjadi. Jadi Xiaoyan dan 3 orang lainnya bahkan lebih penasaran. Tetapi Nulong tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Suaranya yang dalam sepertinya keluar dari kedalaman tenggorokannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Masalah ini sudah dijelaskan. Bagaimana kalau kita bicarakan ini perlahan-lahan setelah pertempuran? Melihat bahwa Nulong tidak mau menyebutkannya saat ini, Xiaoyan tidak dapat bertanya lebih lanjut. Jadi dia berkata, jika masalah ini tidak mempengaruhi penggunaan kekuatan tempur saudara Nulong, maka luapkan ketidaksenangan Anda dalam pertempuran. Namun saya telah menghabiskan banyak waktu dalam pertempuran dengan saudara Hundun, dan saya harus pulih. Tolong tunggu saya saudara Nulong. Nulong mengangguk cepat. Tentu saja saya terlalu cemas dan mengabaikannya, jadi Anda bisa pulihkan diri Anda dulu. Shen mengangguk dan segera duduk bersila, bernafas dan mengatur energinya. Pada saat yang sama beberapa botol-botol giok berkelebat di tangannya. Saudara Hundun, ini adalah pil yang dapat memulihkan Doki dengan cepat. Dalam pertempuran sebelumnya, konsumsi Doki saudara Hundun tidak sedikit. Jadi saya memberikan sebotol. Kata Xion sambil melemparkan sebotol cairan Qinglin 3 pola ke Hundun Pume. Setelah Hundun Pume mengambil botol giok, membuka tutupnya dan mengendus, dia berseru. Apakah ini ramuan yang Anda minum saat Anda berurusan dengan Hu Yungjue sebelumnya? Ini benar-benar menakjubkan. Hanya menciumnya saja bisa membuat saya merasa segar. Mungkinkah itu salah satu ramuan yang dijual oleh kamar dagang? Iya. Xion tersenyum ringan. Ini adalah cairan roh murni 3 pola. Cairan roh murni 3 pola? Cairan roh murni 3 baris yang dapat langsung memulihkan semua Doki dari Kaisar Do bintang 4. Konon harga obat ini cukup mahal dan hanya para pemimpin teratas dari pasukan kecil yang memilikinya. Nulong berteriak kaget, lalu tiba-tiba tersadar. Tidak heran Anda berani menggunakan semua Doki untuk memancing Hu Yungjue muncul. Itu ramuan yang dibuat dengan sangat baik oleh kamar dagang. Itu dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Itu juga penjualan eksklusif. Jadi wajar saja dijual dengan harga lebih tinggi. Xion tersenyum, lalu berkata dengan jujur. Sebenarnya obat ini hanyalah resep yang luar biasa. Biayanya sangat rendah dan mutunya tidak tinggi. Saya memurnikannya dalam jumlah banyak sekaligus. Jadi tidak terlalu berharga. Sialan. Segenggam setelah 1 kali penyulingan. Tidak sepadan. Anda satu-satunya yang mengatakan ini. Xiaoyan, jika itu orang lain, saya akan menampar wajahnya. Tahukah Anda bahwa banyak dodi bintang 4 atau orang kaya hanya berani membeli yang bertanda 1 atau 2 saat mereka pergi berlatih. Yang bertanda 3 hanya bisa membeli sebotol untuk menyelamatkan nyawa. Sialan, Anda memperlakukan yang bertanda 3 seperti air. Dan Anda begitu kuat. Mengapa saya harus melawan Anda? Nulong meraung seperti senapan mesin, membuat semua orang tertawa. Meskipun Xion sedikit malu dan kata-kata Nulong, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga dalam hatinya. Saya pernah mendengar tentang obat ini, tetapi tidak pernah membelinya, juga tidak pernah meminumnya. Hundun Pume memiringkan kepalanya ke belakang dan menelan cairan Qinglin 3 pola, lalu menertawakan dirinya sendiri. Awalnya saya berpikir bahwa betapapun hebatnya obat ini, saya tidak akan bisa menggunakannya. Tapi saya tidak menyangka akan ada hari di mana saya benar-benar membutuhkannya. Wah, efeknya luar biasa dan semangat juang saya pulih dengan cepat. Menurut saya, itu bisa disebut obat ajaib untuk memulihkan semangat juang. Nulong juga menenangkan kemarahannya dan mengangguk setuju dengan kata-kata Hundun Pume. Saya punya ide yang sama dengan saudara Hundun. Saya pikir karena saya membawa sekelompok orang ke dalam ilusi, hanya sedikit orang yang berani mengganggu saya. Jadi tidak perlu obat seperti itu. Jadi saya tidak berpikir untuk membawa beberapa botol. Kalian berdua jenius dan kalian meremehkan orang lain. Meskipun obat ini manjur, kalian tidak punya banyak kesempatan untuk menggunakannya. Xion tertawa pelan.
Hanya saja, hal-hal di dunia ini tidak dapat dipraktisi, dan Anda harus bersiap untuk aman. Sudah Hundun, semangat juang Anda telah pulih, tetapi mengapa saya merasa aura Anda tidak kuat? Seperti sebelumnya. Kekuatan jiwa Anda benar-benar kuat. Hundun Bumi tersenyum pahit, ragu-ragu sejenak dan melanjutkan. Dalam pertempuran tadi, yang paling banyak dikonsumsi saat berubah menjadi tubuh sejati adalah kekuatan garis keturunan. Dan yang kedua adalah semangat juang. Dan garis keturunan klan kekosongan saya terlalu istimewa. Kekuatan garis keturunan tidak dapat dipulihkan oleh ramuan. Itu hanya dapat diisi ulang oleh tubuh yang perlahan-lahan menyerap energi khusus yang terkandung di dalam ruang dan mengubahnya menjadi energi kacau. Hah? Semua orang belum pernah mendengar hal seperti itu, dan ekspresi mereka membeku karena terkejut. Tentu saja bukan karena cairan pemurnian spiritual 3 pola tidak berguna bagi saya. Setidaknya itu telah memulihkan semangat juang saya sepenuhnya. Tetapi ketika kekuatan garis keturunan saya habis, bahkan jika semangat juang saya melimpah, kekuatan tempur saya akan sangat melemah. Oh, Shen terkejut lalu berkata, sebenarnya sudah Hundun, Anda mengkonsumsi kekuatan garis keturunan, tetapi konsumsi kekuatan fisik akan sangat kecil kan? Melihat Hundun Pume mengangguk, Xiaoyan melanjutkan. Dan kita harus mengkonsumsi banyak kekuatan fisik. Jadi dalam pertempuran tadi, konsumsi saya seharusnya tidak jauh lebih sedikit daripada yang dikonsumsi sudah Hundun. Setelah pertempuran itu, saya mungkin hanya memiliki sekitar 20% hingga 30% dari kekuatan tempur saya yang tersisa. Berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa saudara Hundun sekarang? Awalnya saya hanya memiliki 10% hingga 20% dari semangat juang saya yang tersisa. Sekarang semangat juang saya telah pulih sepenuhnya mungkin 20% hingga 30%. Alasan utamanya adalah saya terlalu bergantung pada kekuatan garis keturunan saya dan butuh setidaknya 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Setelah mendengarkan kata-kata kedua orang itu, Nulong membuka mulutnya lebar-lebar dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kalian berdua benar-benar tidak normal. Salah satu dari kalian berhasil melarikan diri dan membunuh Hu Yingcue saat bertarung melawan Hundun Pume. Dan kekuatan tempur yang tersisa hanya 20% hingga 30%. Yang lain hanya memiliki 10% hingga 20% dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Tetapi kalian masih dapat menggunakan keterampilan bawaannya. Siapa yang berani bersaing dengan kalian berdua, orang yang tidak normal? Bagaimanapun saya tidak bisa dibandingkan. Setelah mengatakan itu, Nulong menelan ludahnya dengan iri, berhenti berbicara. Memejamkan mata dan mulai mengatur nafasnya, berniat untuk menyesuaikan semangatnya ke kondisi terbaik sebelum pertempuran. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata 1 hari telah berlalu. Ketika matahari terbit perlahan di timur, Xiaoyan menyipitkan matanya dan perlahan menghembuskan nafas udara keruh dan berdiri. Tidak mungkin, sembuh secepat itu. Hundun Pume yang menelan dan menghembuskan energi kacau terbangun merutkan kening dan menatap Xiaoyan, matanya dipenuhi dengan keterkejutan pada tingkat pemulihan yang mengerikan ini. Dalam kognisi Hundun Pume, ras manusia hanya dapat pulih 50% hingga 60% dalam waktu yang begitu singkat. Bagaimana mungkin untuk pulih sepenuhnya? Jadi itu luar biasa. Xiaoyan, Anda telah pulih sepenuhnya. Nulong juga membuka matanya dan tertuju pada Xiaoyan dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terdetak kencang. Orang ini tidak bisakah kemampuan pemulihannya menjadi begitu tidak normal? Jing Wuchen dan Long Yi yang berjaga di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan hati mereka juga dipenuhi rasa terkejut. Terutama Long Yi dengan pemahaman yang mendalam tentang Xiaoyan, ia tidak percaya bahwa Xiaoyan telah pulih sepenuhnya. Jadi tatapan bingung di mata emasnya sedikit lebih kuat daripada yang lain. Melihat mata yang menatapnya dengan ekspresi berbeda, Xiaoyan merentangkan tangannya tanpa daya. Faktanya, meskipun kemampuan pemulihan Xiaoyan memang tidak normal karena ia memiliki darah dari 3 ras manusia, iblis dan monster,
dan tubuhnya telah ditempa oleh ramuan penyembuh sumsum. Sama sekali tidak mungkin untuk pulih ke kondisi puncak dalam waktu sesingkat itu. Faktanya, ia baru pulih 70% hingga 80% saat ini. Alasan mengapa ia ingin memulai pertempuran terlebih dahulu adalah karena dari pertempuran dengan Hundun Bome dan pembunuhan Hu Yingcue, banyak waktu telah berlalu dan kemunculan kura-kura hati ungu menyebabkan banyak keributan. Jika seseorang sampai di sana lebih dulu, itu akan merepotkan. Selain itu, kekuatan jiwa hanya menahan keuntungan ras monster. Jadi Xiaoyan berpikir bahwa memulihkan 70% hingga 80% sudah cukup. Saya mendapat kesempatan secara kebetulan, jadi fisik saya berbeda dari orang biasa. Meskipun saya belum pulih ke kondisi puncak saya, itu tidak jauh berbeda. Xiaoyan menjelaskan sambil tersenyum. Dan saya pikir saudara Nulang pasti menunggu dengan cemas. Setelah mengatakan itu, untuk mencegah semua orang memiliki keraguan selama perenungan mereka yang tenang, Xiaoyan langsung melangkah ke udara dan menggunakan penguasa berat untuk menggambar setengah lingkaran di udara, membuat gerakan mengundang Nulong. Saya sudah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama. Ayo. Nulong pada dasarnya suka berperang, dan dengan darahnya yang mendidih, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia menarik dengan kedua tangan dan kapak perang menerunggu besar muncul di tangannya. Momentum yang dahsyat melonjak dari tubuhnya. Kemudian, dengan hentakan kaki kirinya yang dahsyat, Nulong bergegas ke Xiaoyan dalam sekejap mata dan menebas kepala Xiaoyan dengan gerakan yang kuat. Gerakan ini tidak memiliki perubahan yang tidak perlu dan sangat sederhana. Tebasan ini tampaknya tidak perlu benar-benar memenggal kepala Xiaoyan, dan angin kencang yang dibawanya sendiri dapat membuat kepala Xiaoyan pecah. Dan ini adalah gambaran serangan Nulong. Pada saat ini, Xiaoyan berkedut liar, dan dia merasakan sedikit ancaman. Gaya bertarung orang ini benar-benar berbeda dari Hundun Bome. Kekerasan murni lebih mematikan. Mata Xiaoyan menyipit dan keganasan melintas di hatinya. Kalau begitu, saya akan menguji seberapa kuat kekuatan Anda. Xiaoyan sama sekali tidak menghindar. Kemudian, penguasa berat diangkat secara horizontal dan doki dituangkan ke dalamnya. Penguasa yang berat itu berwarna zamrud dan mengambil kapak perang yang ditebas oleh Nulong. War! Dengan suara memekakkan telinga dari senjata yang saling bersilangan, kapak perang Nulong terangkat sedikit. Dan tubuhnya bergetar dan menstabilkan tubuhnya. Sementara Xiaoyan berada di bawah, tanpa tempat untuk meminjam kekuatan. Tubuhnya jatuh beberapa kaki sebelum dia mengendalikan tubuhnya. Kekuatan fisik saudara Nulong benar-benar luar biasa. Bagaimana kalau Anda mengambil langkah saya dan mencobanya? Xiaoyan terangsang oleh keinginan Nulong untuk menang. Dia memutar pinggangnya dan melompat tinggi, dan penguasa berat diayunkan seperti kilat, meniru gerakan Nulong sebelumnya untuk menebas. Apakah saya masih takut? Nulong segera menanggapi dan mengangkat kapak perang perunggunya untuk menebas Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara keras lagi dan ruang di dekat mereka berdua bergetar hebat. Nulong ditebas beberapa kaki oleh Xiaoyan. Xiaoyan, Anda begitu kuat hingga Anda sebanding dengan saya. Nulong sangat terkejut. Bagaimanapun Nulong adalah ras monster yang dikenal karena kekuatan fisiknya, sedangkan Xiaoyan adalah manusia. Namun Nulong tidak sempat berpikir terlalu banyak, karena penguasa berat Xiaoyan telah menyerang terus-menerus di bawah. Api berkelana berubah menjadi 3 kaki. Segera, area dalam radius beberapa mil menjadi dunia api. Lautan api menyebar dan udara di sekitarnya tampak terbakar oleh api surgawi. Nulong menghirup sensasi terbakar setiap kali ia bernafas, dan aliran doki di tubuhnya menjadi tidak nyaman. Dan perlawanannya pasti mandek. Xiaoyan, Anda ini latar belakang yang luar biasa yang sulit dipahami di mana-mana. Saya belum pernah bertemu musuh sekuat itu. Baru saat itulah Nulong menyadari betapa besar tekanan yang dialami Hundun Bome. Namun Nulong adalah seorang jenius yang menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Matanya penuh dengan kegembiraan. Dia tidak menghindar atau mundur. Kemudian raungan keluar dari tenggorokannya dan meledak.
Semangat juang mengalir deras, tulang, darah, dan otot-otot tubuh Nulong bergetar samar di bawah dampak semangat juang. Momentum juga mencapai puncaknya dalam sekejap. Satu kapak akan mengalahkan 10 orang barbar. Nulong meraung, lengannya mengembang berulang kali, dan dia mengepalkan kapak perang merunggu dan berputar serta menebas. Kapak perang bergerak maju dengan gila melahap aliran udara di sekitarnya dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri, membentuk pusaran besar dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah menyaksikan pertempuran antara Xiaoyan dan Hundun Bume, Nulong tahu bahwa Xiaoyan tidak boleh diremehkan. Jadi pada saat ini dia menggunakan semua kekuatannya tanpa ragu. Naga gila iblis yang mengamuk memang layak dengan reputasinya. Merasakan kekuatan membunuh yang sangat besar yang terkandung dalam pusaran bilah kapak, alis Xiaoyan melonjak hebat, dan semangat juangnya menjadi lebih kuat. Sementara api surgawi berkumpul, dia menebas 777 kaki. Segera, bayangan sepanjang 777 kaki itu langsung menyatu menjadi satu, dengan makna yang tragis. Bersiul ke arah pusaran bilah kapak. Setelah pertempuran sengit yang singkat, itu dapat memaksa ayah untuk menggunakan keterampilan bertarung terkuat. Nulong ini benar-benar tidak sederhana. Long Yi diam-diam memperhatikan perubahan dalam situasi pertempuran dan riak-riak muncul di hatinya. Reputasinya memang pantas. Jing Wuchen juga sangat mengagumi. Nulong itu ganas dan berani. Saya hanya tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara keduanya dalam serangan yang mengejutkan ini. Dalam serangan ini, sekilas momentum kedua belah pihak tampaknya berimbang, tetapi Nulong akan mundur. Hundun Bume segera menegaskan berdasarkan pemahamannya tentang kekuatan keterampilan bertarung Xiaoyan. Saya tidak tahu mengapa kekuatan fisik Xiaoyan dari ras manusia tidak kalah dengan Nulong dari ras monster. Kekuatan fisik yang begitu kuat, ditambah dengan bonus api surgawi. Keterampilan bertarung yang sudah dapat membuat hantu dan dewa menangis bahkan lebih kuat. Bagaimana Nulong bisa mengalahkannya? Melihat kebingungan Jing Wuchen, Hundun Bume menjelaskan betapa alisnya langsung berkerut. Karena dalam gemuruh ledakan yang menggelegar, arus udara di sekitar kedua pertempuran itu mengalir dengan kacau. Dan hasil dari serangan ini keluar tak satu pun dari mereka mundur selangkah pun. Sama-sama seimbang. Seharusnya tidak seperti ini. Hundun Bume menggosok matanya dan setelah melihat lebih dekat dia mengerti. Xiaoyan tenang dan kalem dengan senyum tipis di bibirnya. Sementara wajah Nulong memerah, urat-uratnya menonjol, tubuhnya sedikit gemetar, dan darah mengalir dari kuku-kuku jarinya yang memegang erat kapak perang perunggu. Mundur! Dengan teriakan ringan, Xiaoyan mengangkat selengkungan di sudut mulutnya dan terus memuntahkan sisa kekuatannya. Nulong kelelahan dan segera mundur beberapa kaki. Kuku-kuku jarinya robek, dan darah yang mengalir keluar mewarnai tangannya yang gelap menjadi merah. Sudah saya bilang, bagaimana mungkin saya salah? Hundun Bume bergumam. Xiaoyan, bahkan setelah melihat pertarungan Anda dengan Hundun Bume, kekuatan Anda masih jauh melampaui ekspektasi saya. Itu benar-benar membuat saya merasa bahwa Anda tak terduga. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.